Oke, nah baru boleh dijawab nih sekarang. Pertanyaannya Bung Deddy, sebutkan contoh yang mengkritik Pak Jokowi kemudian langsung di penjara. Ya, Pak Jokowi yang saya hormati, acara ini memang termasuk apresiasi untuk beliau karena kata-katanya sangat menggugah. Lalu sekarang pertanyaan Pak Deddy tadi, emang ada yang kritik Pak Jokowi langsung ditahan? Nggak ada. Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Pak Jokowi nggak tahu. Misalnya saya. Oke. Misalnya teman-teman lain semua. Apa yang terjadi dengan Babe Haikal? Ini ada contoh kasus nih Babe Haikal, apa yang terjadi? Saya di ruang publik agak enak sebenarnya ya, bahwa saya punya usaha yang diblok oleh jelas-jelas ya, orangnya datang minta maaf udah nggak bisa lagi bekerja sama. Ya, dengan bukan prestasi tapi karena oposisi gitu ya, jelas itu. Secara eksplisit menyebutkan karena iya, jelas. Ya. Tapi itu di luar konteks kita nih. Karena ditanya. Itu yang saya kira. Karena ditanya. Justru kan udah diminta kritik sama gitu, presiden. ya. Babe Haikal sebutkan saja orangnya. Karena kalau dia didukung dengan data dan fakta, itulah kritik. Tapi ketika Anda katakan ada orang datang karena saya oposisi, itu yang bisa menjadi fitnah. Oke, sebentar. Kita juga mengumpulkan beberapa data. Saya menantang Anda. Coba Pak Jokowi sudah buka pintu itu. Anda sebutkan siapa yang melakukan itu kepada Anda, kapan? Sebutkan orangnya. Bung Mardhani, karena itu melanggar hukum. Saya komen dikit ya. Lo bukan dijawab dulu dong. Sebentar. Supaya kita jelas bedanya. Saya menantang ini kritik. Saya setuju. Karena kalau itu benar terjadi, saya akan bela Anda. Kan selama ini bela kan ya. Nah jadi begini saya bilang, memang Pak Jokowi tidak langsung menangkap orang yang mengkritiknya memang. Tapi tolong tertipin dulu buzzernya. Gitu. Buzzernya kan banyak beredaran di semua. Terus yang dipanggil selama ini dan diproses sama polisi selama ini itu siapa? Gitu. Kan ketahuan semua. Jadi poinnya tidak Pak Jokowi secara langsung tapi buzzer-buzzernya ya. Oke. Tertipin dulu buzzernya. Sebentar. Saya angkat perspektif dari pengelola media sosial. Facebook khususnya ya. Kalau Instagram masih agak lumayan. Hampir sebagian besar yang posting cerita tentang Habib Rizik Syihab ban. Apapun ban, langsung suspend. Akun saya ada berkali-kali. Padahal yang kita angkat ini loh. Perspektif Habib Rizik Syihab mencerita tentang Pancasila yang sangat negarawan. Apapun pokoknya ada kata itu, boleh jadi itu bukan perintah Pak Jokowi, tapi saya sudah mengangkat, kita harus panggil pengelola Facebook atau sosial media yang melakukan sebelum kesana, itu. saya mau ke Prof. Henry. Saya mau tanya dulu Pak Mardhani, itu di-ban oleh pemerintah apa bukan? Bukan. Oleh pengelola Facebook. Sebentar ini ada Kominfo, kita tanya langsung ke Prof. Henry. Ini bagian dari yang membuat persepsi publik bahwa pemerintah buruk dalam menangani kritik. Gitu. Silakan ditanggapi Prof. Henry. Ya, memang kalau ada akun yang kemudian diblok atau katakanlah di take down, itu bukan dari pemerintah atau Kominfo. Tapi itu dari platform yang ada di situ. Jadi misalnya seperti Babe Haikal ini dia bikin platform di YouTube, kemudian dia diblokir. Itu bukan dari Kominfo, tapi dari YouTube. Termasuk Pak Mardhani Alisera tadi ya, tentang akun Facebook, dia mengupload tentang aktivitas Habib Rizik. Karena Habib Rizik atau FPI itu dianggap sebagai persoalan juga di negara-negara barat, dianggap sebagai lokal teroris, maka kemudian diblokir itu. Itu dulu juga terjadi itu. Nah, Kementerian Kominfo sendiri tidak melototin Facebook, tidak melototi Instagram atau memelototi Twitter gitu ya. Tetapi Twitter, Instagram, Facebook itu punya mekanisme tersendiri. Dan salah satunya sekarang memang dia mungkin itu masukan-masukan dari banyak pihak ya. Kemudian sekarang men-take down beberapa konten yang terkait dengan FPI. Memang mereka men-take down. Itu. Dan saya juga mengalami. Jadi Facebook saya juga berkali-kali disuspend. Entah alasan apa. Ya, karena orang tidak suka dengan saya disuspend. Akun Twitter saya ketika pada pilkada yang kemarin itu tiba-tiba tidak bisa posting. Dengan alasan ada laporan segala macam. Jadi gini loh, saya sepakat dengan Bung Mardhani Alisera tadi. Ada sesuatu yang serius dengan Undang-Undang ITE yang memang harus kita perbaiki.
Tapi ada juga yang harus kita lihat dari sisi masyarakat, karena tidak hanya terjadi di Indonesia. Pergeseran nilai, pergeseran etika dalam masyarakat karena ruang publik terbuka melalui media sosial, garis batas itu tidak ada lagi. Kalau untuk itu kita sepakat akan Dan ditertibkan itu ya, tidak hanya ya. terjadi di Indonesia, terjadi di semua negara. Di Thailand, orang hanya memberikan jempol ya pada sebuah gambar yang merendahkan rajanya, kena 25 tahun penjara. Jadi ini persoalan di seluruh dunia kalau menurut saya, tidak hanya di Indonesia. Di negara kita ini, Mbak, orang hanya memposting, wah terganggu nih gua, nggak Itu bisa kan tidur sudah karena diatur suara dengan undang-undang sesuatu. ITE sebenarnya Kena. kan? Loh. Nah, makanya saya katakan tadi, poin krusialnya adalah ada perubahan, pergeseran nilai karena ada media sosial. Di sisi lain kita punya undang-undang yang dipandang tidak sesuai ya dengan kemauan banyak orang. Nah, di sini kan harus dipertemukan. Dalam konteks ini, Det, makanya Prof, saya izin inisiatif dari pemerintah harusnya mulai kelihatan. Contoh, penerapan Undang-Undang ITE dengan pasal karet 2728 yang sering tuh ya. Itu ya harus mulai pemerintah memberikan perspektif. Tidak boleh pasal ini pasal karet. Kalau ada kritik, ada pendapat berbeda, dekatilah dengan pendekatan edukasi dan literasi dulu. Jangan pendekatan hukum lebih dahulu. Karena ketika suara dibungkam tidak berhenti. Di ruang publik dia berhenti, tapi di ruang-ruang gelap dia berkembang. Dan itu buruk bagi kesehatan masyarakat kita. Lebih baik semuanya didiskusikan secara terbuka. Oke, tapi kalau kita, ini yang Dedi saya- tadi nganggap, Ya, oke. gini, ruang publik tuh cerdas kok. Ketika ada quote and unquote kata-kata hoax, fitnah, merajalela, buzzer juga merajalela bekerja. Ini dua-dua ini ekstrim kiri, ekstrim kanan. Lama-kelamaan bandulnya ke tengah. Masyarakat makin cerdas ketika ada edukasi dan literasi. Tugasnya Prof dengan Kementerian Kominfo itu haruslah lakukan itu agar ada edukasi dan literasi. Termasuk Ini jadi tugas politisi dan tokoh-tokoh agama. Ini yang jadi kadang KPR. justru menjadi bagian dari persoalan kalau menurut saya. Politisi Kami dan tokoh melakukan agama itu dan bagian saya dari punya persoalan. akun, Baik. punya Gitu loh. kegiatan pekanan Indonesia Leader Stock, Dedi boleh lihat, oh Ya. itu edukasi Karena gini, publik. misalnya gitu. pengalaman saya nih, saya punya beberapa akun yang setiap hari hanya menyerang saya. Dalam akunnya, dedicated only for me. Dengan gambar-gambar yang Itu jorok, bentuk cinta bahasa dan yang perhatian kasar, kali dan gitu. segala macam. Laporkan itu mestinya. Oh, saya nggak merasa terganggu, biar aja dia gila sendiri. Kan saya nggak penting gitu loh. Iya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi gini, kembali lagi, apakah memang pemerintah, ya, atau apakah memang polisi, ya, dalam soal penegakan hukum kan kita tidak bisa himbauan, Pak. Harus merupakan kesepakatan hukum. Presiden Jadi itu, Pak misalnya Jokowi undang-undang itu dua ITE loh. itu bisa Pak Jokowi diajukan posisinya misalnya dua. ke Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak nanti Jokowi posisi kita dua. lanjutkan. Dua apa? Tahan Satu dulu, Bung adalah Mardhani. kepala pemerintahan, dua kepala negara. Oke, nanti kita Gitu. lanjutkan. Usai jeda. Dosis kembali sesaat lagi.